Halo semua, gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Di konten produk review kali ini, gue mau ceritain nih pengalaman dan review gue waktu pakai Polar Vantage M2. Mau tahu gimana reviewnya? Let's check this out. Nah, masuk ke bagian first impression desain dan material. Waktu gue pertama kali lihat dan pakai jam tangan ini, gue nggak ngelihat kalau ini adalah sport watch karena desainnya ini elegan banget menurut gue gitu dibanding sportinya. Dan untuk tangan gue, jam ukuran kayak gini ya cukup besar sih karena ukurannya 46 mm ya kan. Terus juga di bagian bezelnya ini berbahan material stainless steel, dan di bagian kacanya ini kalau gue baca berbahan material plastik. Nah untuk habis itu kita masuk ke bagian screen. Di bagian screennya ini jenis screen yang gue baca ini MIP, yaitu memory in pixel. Dan untuk displaynya display size dari jam ini tuh 1,2 inch dan beresolusi 240 x 240 pixel. Dan dia memiliki always on display, yaitu layarnya selalu nyala nih tanpa harus menyalakan secara manual. Jadi misalkan kalian waktu lagi aktivitas gak perlu nih pencet tombol lightnya untuk nyalain lampu si jam ini. Dia akan otomatis nyala kalau kita geser kayak lagi make atau ngeliat jam kayak gitu. Untuk bagian button ini awalnya gue cukup bingung ya karena gue pertama kali pakai Polar, sebelumnya pakai Garmin, dan gue udah coba Coros juga. Jadi tombolnya ini ada 5 tombol sama kayak Garmin sih, tapi yang bikin gue bingung karena posisinya aja yang ngebedain. Kalau di Polar ini 3 tombolnya ini ada di kanan dan 2 tombol di kiri, sedangkan Garmin 3 tombolnya ada di kiri dan 2 tombolnya ada di kanan. Nah kalau secara intuitif gue waktu make, gue kira tuh untuk start training misalkan kayak mau lari, kirain tuh di tombol yang tengah ini yang ada lampu merahnya. Ternyata bukan, jadi tombol yang ini untuk memilih atau melihat widget lebih detail dari jamnya. Misalkan gue tekan ini, dia nanti akan muncul tulisan mengenai widget yang ada. Terus untuk backnya ini ke tombol kiri bawah. Tapi selain tombol back, ternyata start trainingnya mulai di sini, di tombol kiri bawah ini. Dan untuk melihat atas bawahnya, kita bisa pencet tombol yang atas bawah yang ada di kanan. Nih misalkan kita mau start training, kita pencet yang tombol tadi, terus kita lihat dan kita tekan tombol yang ada di kanan tengah ini yang ada tanda merahnya. Di sini akan muncul beberapa pilihan olahraga. Terus kalau kita mau back lagi, bisa pencet yang kiri bawah ini, tombol back juga. Terus habis itu di sini kayak biasa, kayak di Garmin juga nih sama, tombol lampu atau tombol LED-nya ada di sebelah kiri atas. Kalau kita tekan sekali ya dia nyala gitu kan. Tapi kalau kita tekan dan tahan, dia akan nge-lock nih. Ada tulisan ada gambar kalau ini terkunci. Nah kalau terkunci itu gimana? Kita nggak bisa pencet-pencet, nanti ada gambar kalau ini digembok. Gimana cara unlocknya? Tinggal kita tekan lagi aja tombol lightnya, nanti akan muncul kayak animasi ininya kebuka gitu. Terus di bagian yang tadi nih, yang tombol kiri bawah ini, selain tombol back kan tadi munculin start training ya, tapi selain start training kalau kita cek ke bawah macam-macam nih. Di sini ada notification, ada siren, ada fueling, ada timers, ada fitness test, dan setting. Terus kita lihat lagi di sini pencet tombol atas dan bawah, banyak banget widget yang tersedia yang bisa kita lihat. Seperti di sini nanti ada tampilan kardio atau tampilan yang menjelaskan soal olahraga. Terus di sini ada cuaca, dan di sini lanjut lagi, di sini ada pemutar lagu kayak gitu. Lanjut masuk ke bagian sensor. Untuk sensornya ini ada berbagai jenis. Jadi yang pertama ini pada bagian satelitnya ada GPS, GLONASS, Galileo, dan QZSS.
Dan untuk Bluetooth-nya ini sudah 5.1 yaitu atau 5.1. Waktu gua cek bagian heart rate monitornya di website tuh nggak ada tulisan heart rate monitor. Tapi padahal kan di sini ada heart rate monitornya gitu ya. Jadi ternyata di Polar ini namanya Precision Prime, yaitu kalau gue baca Precision Prime ini heart rate monitor atau heart rate sensor yang dikombinasikan dengan teknologi lain. Jadi biar makin oke lah gitu perhitungan heart rate-nya. Dan juga ada accelerometer. Ke bagian VO2 max dan fitness test. Jadi di bagian VO2 max ini yang waktu gua cek sih nggak ada di jam ya, nggak ada di jam dan di aplikasi, tapi ternyata ada di bagian fitness test. Nah, fitness test itu apa? Jadi kita bisa tesnya tuh atau bisa mengeceknya di tombol yang kiri bawah ini. Terus nanti muncul ke bagian fitness test. Nah, jadi fitness test ini kita caranya memakai jam ini, terus nanti kita pencet start. Setelah itu dia akan mengukur mengukur heart rate kita selama beberapa detik atau hampir 1 menit. Terus setelah hasilnya keluar itu akan menunjukkan VO2 max kita. Jadi kalau kita lihat tesnya ini di sini, nah ini gua udah nyoba kemarin VO2 max gua 61. Jadi kalau kita mau lihat VO2 max-nya ini nggak langsung ada di jam atau di aplikasi, tapi kita cek sendiri di fitness testnya kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian sport activities dari Polar Vantage M2 ini. Bisa dibilang banyak banget, tapi gue belum coba semuanya yang kompatibel atau enggak. Jadi di sini itu kita bisa lihat dari start training. Ini banyak banget pilihannya yang bisa kalian atur sendiri nanti di aplikasi Flow Up-nya. Jadi kalau dilihat ini cukup macem-macem. Terus kalau mau lebih banyak lagi, kita bisa lihat di aplikasinya di Flow App, Polar Flow namanya. Di sini kan ada maksimal tuh ada 20 sport activities yang bisa kita pilih, sport profile yang kita pilih. Terus kalau mau tambah, di sini tuh banyak banget pilihannya yang mungkin gue juga nggak tahu olahraganya tuh kayak gimana ya. Dia banyak banget berdasarkan abjad kayak gini. Kalau kita lihat sampai ada wheelchair racing segala macam. Terus kita di sini juga bisa menambah atau mengurangi sport profile yang kita pilih untuk di jamnya. Di sini juga bisa kita susun posisi jamnya. Posisi sport profile ini mau di mana? Kayak strength trainingnya mungkin ditaruh di 2, terus mobility-nya ke 3, kayak gitu-gitu. Nah, lanjut ke bagian sleep and wellness. Jadi pada bagian sleep and wellness ini ada 3 fitur nih. Yang pertama itu nightly recharge. Manfaat dari nightly recharge ini antara lain yaitu melihat bagaimana tubuh kalian dapat pulih dari latihan dan stres. Yang kedua itu memberikan tips tentang olahraga, tidur, dan mengatur tingkat energi kalian. Terus yang kedua ini ada sleep plus stage. Nah, manfaat dari sleep plus stage ini yaitu mendapatkan insight tentang jumlah dan kualitas tidur kalian itu kayak gimana. Terus bisa mendapatkan skor tidur yang memberikan feedback sekilas tentang seberapa baik kalian tidur. Terus yang ketiga nih yaitu Sirin. Nah, Sirin ini membantu kalian untuk merelaksasikan diri lah ya dengan latihan bernapas. Manfaatnya itu agar kalian bisa lebih rileks dan mengurangi stres. Nah, untuk yang Sirin ini bisa kita cek di bagian tombol kiri bawah. Terus nanti ada pilihan Sirin, terus kita pencet aja. Ini mulainya tuh selama 3 menit durasinya, kalian bisa setting juga. Terus kalian tarik napas selama 5 detik dan mengeluarkan napas atau mengembuskan napas selama 5 detik juga. Jadi nanti bisa kalian coba. Nah, kalau selesai gua coba ini sih ya tubuh lumayan lah ya, lumayan rileks karena habis latih nafas, tapi biasanya juga bikin ngantuk. Jadi mungkin kalian yang susah tidur bisa coba nih waktu fitur Sirin ini kayak gitu. Masuk ke bagian aplikasi, yang aplikasinya ini namanya Polar Flow. Dan untuk di halaman pertama ini ada activity goal, terus di sini ada hasil fitness test. Terus juga di sini ada latest activity. Jadi misalkan kalian habis berolahraga atau beraktivitas, nanti muncul hasilnya di sini.
Nah, terus juga di sini ada kayak suggest gitu lah, kayak dia ngasih tahu nih kalau kalian tuh gimana olahraganya. Nah, kalau gua kemarin ternyata overreaching. Jadi kayaknya kemarin karena gua lari gua nggak terlalu rutin, terus tiba-tiba gua lari jauh atau larinya dengan pace yang cukup tinggi. Dia ngasih tahu kalau kalian ini overreaching, tetap overreaching bisa meningkatkan resiko kalian untuk terkena cedera kayak gitu. Terus di sini juga ada nightly recharge yang tadi gue sebutin. Nightly recharge-nya ini ngasih tahu gimana nilai dari tidur kita. Terus di sini juga ada sleep score. Ditambah di sini ada durasi sleep time kalian. Terus lanjut lagi, di sini ada data tidur. Di sini ada kalender. Terus di bagian sini ada pilihan kayak general setting, notification, dan device. Nah, tadi di bagian sport profile ini kalian bisa cek juga nih di sini di sport profile. Terus di bagian device kalian juga bisa men-setting time formatnya. Terus lagi pakai jamnya di tangan kanan atau tangan kiri. Terus kalian juga bisa setting alarm. Terus ada juga mengatur phone notification atau notifikasi untuk masuk ke bagian GPS akurasi. Kita bisa cek di Google Earth kali ya. Nah, jadi di sini untuk awal kemarin kayak sempat error deh, makanya ini bisa begini jaraknya gitu. Terus kita lanjut lagi. Ini nggak terlalu nggak terlalu pas karena gue kan kemarin larinya di pinggir jalan ya, tapi ini udah masuk ke, bisa dibilang ini halaman rumah kayaknya ya. Nah, di sini di sini udah mulai sesuai, yaitu di pinggir jalan. Lanjut lagi, di sini masih oke. Berarti tadi error di awal kayaknya ya. Terus kita lanjut lagi, di sini masih halus, masih sesuai dengan rute yang waktu itu gua lariin. Sampai sini masih aman, masih oke. Di sini juga masih sama, nggak ada perbedaan yang jauh, masih sesuai dengan yang gua kemarin lari. Di sini juga sesuai karena waktu itu gue nyebrang. So far ini nggak ada yang aneh-aneh sih, rutenya nggak yang mencong-mencong kemana-mana. Cuma yang kayaknya tadi di awal itu emang error kayaknya, jadi dia nggak beraturan. Kalau kita lihat lagi, ini benar masih posisi di pinggir jalan. Coba kita cek yang di finish. Di bagian finish juga sama. Berarti menurut gue ini GPS-nya ya cukup akurat ya, tapi nggak bener-bener 100% akurat. Jadi di bagian GPS akurasi menurut gue cukup oke untuk jam Polar Vantage M2 ini kayak gitu. Nah, masuk ke bagian baterai. Untuk ngecasnya ini pakai magnet, jadi nanti chargerannya ditempel di belakang dan dia akan nempel otomatis kayak gitu. Pada mode latihan ini bisa bertahan hingga 40 jam, dan di watch mode atau mungkin jam pemakaian normal biasa hingga 168 jam. Dan dalam power save training mode bertahan hingga 100 jam. Nah, udah di tahap akhir yaitu di bagian summary. Kita bahas dari harga dulu kali ya. Jadi kalau gue lihat di marketplace ini, harga dari Polar Vantage M2 ini sekitar 7,5 juta. Ya lumayan lah ya. Terus dengan smart feature yang banyak dan mungkin bisa lebih banyak lagi kalau gue bakal lebih kulik mendalam gitu ya. Ini oke banget sih gitu, dan ada reminder juga dan suggest juga ya kan. Jadi ini beneran multisport gitu. Jadi bukan cuma olahraga lari, renang atau sepeda doang, tapi berbagai macam olahraga bisa ada di sini kayak gitu. Terus mungkin dari gua udah cukup kali ya produk review kali ini.
Mungkin nanti ada long term reviewnya atau gimana, kita lihat aja nanti. Oke guys, sekian untuk video review kali ini. Thank you karena menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian taruh di kolom komentar di bawah ini, atau bisa DM kita langsung di Instagram kita di @werynasya_official. Dan buat kalian yang mau melihat konten menarik seputar travel, sport, dan content creation lainnya, bisa follow TikTok kita di @werynasya_official. Kalau kalian mau dukung kita lebih lanjut lagi, bisa dengan membeli produk yang sudah kita review di website kami, yaitu di wia.id. Dan juga ada promo-promo menarik pastinya. So, thank you dan see you next time. Bye!